Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kemuliaan dan kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, keadaan kota Baghdad kian hari kian mencekam. Hal ini dikarenakan maraknya kasus perampokan dan tindakan kejahatan lainnya. Padahal Baginda Raja sudah mengarahkan para prajurit untuk berpatroli tiap malam. Begitu pula dengan masyarakat. Masing-masing daerah mengadakan ronda secara bergiliran. Akan tetapi, masih saja ada warga yang rumahnya berhasil digasak oleh gerombolan para perampok. Situasi yang genting ini membuat Baginda Raja merasa resah. Ia tidak tahu harus cara apa lagi agar negerinya menjadi aman kembali. Di saat itulah datang seorang lelaki yang berperawakan tinggi dan kekar. Lelaki itu menawarkan diri kepada Baginda Raja supaya diangkat menjadi prajurit istana, dan ia berjanji dengan kekuatan yang dimilikinya ia akan menumpas segala tindak kejahatan yang selama ini meresahkan warga. Baik, permintaanmu akan aku setujui, tapi ingatlah, bila dalam waktu sebulan tidak ada perubahan, maka kau akan aku pecat, kata Baginda Raja. Lelaki itu pun akhirnya diangkat menjadi prajurit kerajaan, dan ternyata janji yang diucapkan benar-benar ia laksanakan. Sehingga dalam waktu yang singkat, maraknya kasus perampokan berangsur-angsur menurun. Begitu pula dengan tindakan kejahatan lainnya. Rupanya para kawanan perampok menjadi ciut nyalinya. Mereka tidak lagi berani beraksi. Hal ini dikarenakan lelaki tersebut terkenal kejam dan tegas. Siapapun perampok yang ia tangkap tidak dijebloskan ke penjara, melainkan dibunuhnya secara sadis. Dan atas prestasinya ini, Baginda Raja menaikkan pangkatnya. Ia bukan lagi sebagai prajurit istana, tetapi menjadi komandan prajurit. Tak berselang lama, kasus kejahatan lain kembali muncul di tengah-tengah masyarakat. Kali ini, kasusnya adalah kasus penipuan. Ada-ada saja negeriku ini. Kasus perampokan hilang, datang kasus penipuan. Tapi saya rasa ini adalah keahlian Abu Nawas. Biar dia saja yang menangani kasus ini, kata Baginda Raja. Tiba-tiba, komandan prajurit yang baru diangkat menawarkan diri untuk mengemban tugas tersebut. Apa kau yakin bisa? Aku tahu perawakanmu tinggi dan kekar. Tapi untuk menuntaskan kasus ini, yang dibutuhkan bukan kekuatan fisik, melainkan kecerdasan otak, terang Baginda Raja. Wahai paduka yang mulia, berilah saya kesempatan, beri saya waktu sebulan. Kalau saya tidak berhasil, pecat saja saya, tantang komandan prajurit itu. Baginda Raja pun akhirnya mengizinkannya, dan ternyata benar, kurang dari sebulan ia berhasil membongkar segala penipuan yang meresahkan penduduk Baghdad. Atas kehebatannya dalam menumpas tindak kejahatan, Baginda Raja pun memberikan penghargaan untuk kedua kalinya. Tidak tanggung-tanggung, penyerahan penghargaan kali ini diadakan upacara sebagai bentuk penghormatan yang dihadiri oleh segenap pejabat kerajaan. Saat prosesi pemberian penghargaan berlangsung, Baginda Raja berkata, "Kau benar-benar hebat. Tidak salah bila aku mengangkatmu sebagai komandan. Kau bukan hanya kuat dan perkasa, tetapi kau juga punya otak yang cerdas," puji Baginda Raja. Ia pun memberikan hadiah 100.000 dinar sebagai bentuk penghargaan. Wahai komandan prajurit, cara apa yang kau gunakan sehingga dalam waktu singkat segala kasus penipuan berhasil diselesaikan? Tanya Baginda Raja merasa takjub. Dengan bangganya, komandan prajurit menjawab, "Itu adalah perkara yang mudah. Saya sudah tahu berbagai macam bentuk tipuan, makanya dengan mudah saya bisa menuntaskannya. Perlu paduka ketahui, saya ini orang yang tidak bisa ditipu," kata komandan prajurit dengan penuh kesombongan. Abu Nawas yang juga hadir di dalam upacara tersebut mencoba menasihatinya agar jangan sombong dan tinggi hati. Namun, rupanya nasihat tersebut justru membuatnya tersinggung. "Hai Abu Nawas, bilang saja kalau kau iri. Kenyataannya aku memang tidak bisa ditipu. Bahkan kau sendiri pun tak akan mampu menipuku," kata komandan prajurit. Abu Nawas membalas, "Sayang sekali, hari ini aku tidak bisa meninggalkan istana.
Kalau tidak, tentu aku bisa menipumu. Loh, kenapa pula harus meninggalkan istana? Takut kalah ya? Ledek komandan prajurit. Tidak, sama sekali tidak takut. Tapi aku ingin menunjukkan sesuatu yang tidak jarang orang ketahui, yaitu pohon yang bisa berbicara, jelas Abu Nawas. Mana ada pohon bisa bicara? Kamu jangan mengada-ngada, Abu Nawas, kata komandan prajurit. Justru itu, kalau saya diperkenankan meninggalkan istana, aku akan mengambilnya untuk dibawa kemari. Lalu, aku akan tunjukkan kepada kalian, ujar Abu Nawas. Karena penasaran, komandan prajurit tersebut memintakan izin kepada Baginda Raja agar Abu Nawas diperkenankan meninggalkan istana. Permintaannya pun dikabulkan Baginda Raja. Kau dengar sendiri kan Abu Nawas? Paduka Raja sudah mengizinkan. Sekarang pulanglah dan bawa kemari pohon yang kau ceritakan, kata komandan prajurit. Baik, aku akan mengambilnya. Tunggu di sini. Akan aku buktikan, sahut Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas meninggalkan istana. Namun setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas tak kunjung datang. Komandan prajurit masih sabar menunggu. Akan tetapi ketika malam tiba, Abu Nawas tak muncul juga, bahkan sampai larut malam. Kemudian dengan sombongnya, komandan prajurit berkata, "Lihatlah Paduka, betapa pengecutnya Abu Nawas. Dia tak akan mungkin berani datang. Dia tahu karena saya tidak bisa dibohongi, apalagi sampai ditipu." Mendengar itu, Baginda Raja justru tertawa. Tentu saja, hal ini membuat komandan prajurit merasa heran. "Maaf Paduka yang mulia, kenapa Paduka malah tertawa?" tanyanya penasaran. "Wahai komandan, ketahuilah, Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan bohong, tetapi justru ia telah berhasil menipumu," jawab Baginda Raja. Komandan prajurit masih tak mengerti. Ia pun kembali bertanya, "Maksud Paduka bagaimana ya?" "Maaf Paduka, saya masih belum mengerti." Baginda Raja lantas menjelaskan, "Lihatlah dirimu. Kau menunggu Abu Nawas di sini sampai larut malam, padahal Abu Nawas tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas berhasil menipumu?" Sontak komandan prajurit langsung tersadar. Ia tak menyangka dengan kecerdikan Abu Nawas. "Sialan, baru kali ini aku ditipu orang gila," gerutu komandan prajurit. Tawa Baginda Raja pun kembali pecah, bahkan tawanya lebih keras dari sebelumnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang pemuda yang suka membuat onar di pasar. Terkadang tanpa sebab ia memukul pedagang yang tak sengaja menghalangi jalannya. Dan apabila ia membeli sesuatu, ia tak pernah membayar. Akibat perilakunya ini, para pedagang menjadi jengkel. Akan tetapi mereka tak berani melawannya. Itu dikarenakan si pemuda adalah anak menteri istana. Sehingga kalau sampai bermasalah dengannya, bisa-bisa urusannya menjadi runyam. Pernah pada suatu hari, ada salah satu pedagang yang menghajar si pemuda karena saking emosinya. Menteri istana yang tak terima anaknya dipukul langsung memenjarakan si pedagang dan dilarang berjualan di pasar. Padahal si pedagang hanya membela diri karena dipukul duluan oleh si pemuda. Merasa selalu dibela ayahnya, kian hari kelakuan anak menteri semakin bertambah kurang ajar. Akhirnya para pedagang mendatangi rumah Abu Nawas untuk meminta bantuan kepadanya. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan?" tanya mereka. "Kalau dia memang keterlaluan, laporkan saja kepada Tuan Hakim," saran Abu Nawas. "Percuma Abu Nawas, kami sudah pernah melakukannya, tapi Tuan Hakim tak berani bertindak," ujar mereka. Mendengar itu, Abu Nawas pun menduga kalau Tuan Hakim telah disuap oleh menteri istana. "Ya sudah, begini saja. Besok aku akan pura-pura jadi pedagang. Nanti kalau anak menteri itu berbuat macam-macam, kita keroyok saja rame-rame," kata Abu Nawas. "Waduh, kalau itu kami tidak berani Abu Nawas. Bisa-bisa kami semua masuk penjara," sahut mereka. "Kenapa takut? Bukankah kalian hanya membela diri?" timpal Abu Nawas. "Ya benar, tapi kami bisa kena pasal main hakim sendiri,"
jelas mereka. "Oh, jangan khawatir soal itu. Biar aku yang bertanggung jawab. Aku jamin kalian tidak akan dihukum," balas Abu Nawas. Mereka pun sepakat dengan cara Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya datanglah si pemuda ke pasar. Seperti biasa, ia akan kembali berbuat onar yang meresahkan para pedagang. Ketika pandangannya tertuju kepada Abu Nawas, anak menteri itu segera menghampirinya. Ia tidak tahu kalau orang yang dihadapinya adalah Abu Nawas. "Hai Pak Tua, kau pedagang baru ya?" tanya si pemuda. "Iya benar," jawab Abu Nawas. "Enak sekali kamu. Siapa yang memberi izin jualan di sini? Kalau mau jualan, jangan di dalam pasar, di luar aja sana," kata si pemuda. "Tapi pasar ini kan tempat umum. Siapa saja boleh berjualan di sini," balas Abu Nawas. Tak terima dengan perkataan tersebut, si pemuda segera menghancurkan semua dagangan Abu Nawas. Tentu saja, Abu Nawas tak tinggal diam. Dia memberi isyarat kepada seluruh pedagang untuk bersama-sama menghajarnya. Sontak, si pemuda menjadi kalang kabut. Pukulan demi pukulan menghujam di seluruh tubuhnya. Ia pun merintih kesakitan dan berteriak, "Akan kuadukan kalian kepada ayahku," ancam pemuda itu sambil menangis. Mendapati anaknya yang babak belur, Menteri Istana segera menyuruh para pengawal untuk menangkap para pedagang yang telah menganiaya anaknya. Kemudian mereka semua dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Siapa yang paling bertanggung jawab atas perbuatan kalian?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas pun segera berdiri. "Saya yang bertanggung jawab karena ini adalah ide saya," jawab Abu Nawas. Mengetahui Abu Nawas adalah dalang di balik semua ini, Menteri Istana dan Tuan Hakim seketika terkejut. Pasalnya, mereka berdua akan berurusan dengan seseorang yang dekat dengan Baginda Raja. "Wahai Tuan Abu, kenapa kau terlibat dalam perkara ini? Dengan tidak mengurangi rasa hormat, tolong Anda jangan ikut campur urusan kami," kata Menteri Istana. "Ini jelas-jelas menjadi urusanku. Anakmu telah menghancurkan daganganku dan dia juga berani mengusirku," jelas Abu Nawas. Mendengar itu, semakin bertambah kaget Menteri Istana dan Tuan Hakim. "Waduh, celaka. Kita harus bagaimana?" tanya Menteri Istana kepada Tuan Hakim. "Jangan khawatir. Aku tetap bisa membuat mereka mendapat hukuman. Serahkan saja padaku," jawab Tuan Hakim. "Baiklah Abu Nawas, apa yang membuatmu dan kawan-kawanmu melakukan pengeroyokan kepada anak Menteri Istana?" tanya Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, dia selalu membuat onar di pasar sehingga para pedagang menjadi resah," jawab Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, apapun alasannya, kalian semua harus dihukum," balas Tuan Hakim. "Kenapa begitu? Kami kan hanya membela diri," ujar Abu Nawas. "Ya benar Abu Nawas, tapi undang-undang di negeri ini melarang adanya main hakim sendiri," terang Tuan Hakim. "Loh, siapa bilang kami main hakim sendiri? Kami justru main hakim rame-rame. Dan itu tidak ada dalam undang-undang," bantah Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini membuat Tuan Hakim tak berkutik dan tak bisa mendebatnya. "Wahai Tuan Hakim, kalau kalian masih bersikeras ingin menghukum kami, maka aku akan bawa masalah ini ke Istana Baginda Raja. Dan satu hal lagi, wahai Menteri Istana, bila anakmu masih membikin onar, kami akan membuat dia mengalami luka yang lebih parah," ancam Abu Nawas. Akhirnya, setelah kejadian itu, anak Menteri Istana tak berani lagi memasuki pasar. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Istana Baginda Raja kedatangan tamu sekelompok orang Sia. Tujuan mereka adalah ingin menantang debat agama kepada para ulama di kota itu. Sebagai tuan rumah yang baik, tentu Baginda Raja menyambutnya dengan ramah. Setelah mereka dipersilahkan duduk, salah satu dari mereka berkata, "Maaf Paduka yang mulia, bukannya kami bermaksud kurang ajar, tapi
Kami hanya ingin menguji sampai seberapa tinggi ilmu agama para ulama di kota ini. Baginda Raja membalas, "Oh, tidak apa-apa. Saya justru malah tertarik sekaligus bisa menambah wawasan ilmu agama." Baginda Raja lalu memanggil beberapa ulama di kota Baghdad yang berilmu tinggi. Tapi sayangnya saat berdebat, tak ada satupun ulama Baghdad yang bisa menandingi keilmuan sekelompok orang Syiah. Kala itu Baginda Raja hampir saja menanggung malu. Pasalnya para ulama yang ia andalkan harus menelan kekalahan. Tiba-tiba penasihat istana membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. "Kenapa tidak undang saja Abu Nawas? Orang seperti mereka pasti akan kewalahan menghadapinya," ujar penasihat istana menyarankan usulan. Penasihat istana membuat Baginda Raja merasa mendapatkan angin segar. Ia pun langsung menyetujuinya. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sekelompok orang Syiah, "Di kota ini masih ada seorang ahli ilmu yang juga tak kalah cerdas. Apakah kalian berani?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja Paduka. Siapa orangnya?" "Segera hadirkan ke sini," tantang mereka. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Baginda Raja untuk segera menghadap ke istana," kata salah satu pengawal. "Ada apa? Bukannya kemarin aku sudah ke istana," jawab Abu Nawas. "Benar Tuan Abu Nawas, tapi kali ini Baginda Raja sangat membutuhkan Anda," balas pengawal. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Di istana ada sekelompok orang Syiah. Mereka menantang debat ilmu agama kepada siapa saja," jawab pengawal. "Kenapa tidak diundang saja para ulama? Tentu mereka lebih pandai daripada aku," ujar Abu Nawas. "Sudah Tuan Abu Nawas, tapi mereka semua tidak bisa berkutik," kata pengawal. Akhirnya Abu Nawas pun terpaksa memenuhi panggilan Baginda Raja. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Di sana nampaklah para ulama Syiah sedang duduk berkumpul di sebuah aula kerajaan. Tidak seperti biasanya, Abu Nawas memasuki aula sambil menenteng sandal miliknya. Melihat hal itu membuat Baginda Raja dan sekelompok orang Syiah dibuat terheran-heran. Kemudian sekelompok orang Syiah bertanya kepadanya, "Kamu ini aneh. Kenapa kau tenteng sandalmu masuk ke dalam?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Saya teringat peristiwa zaman Rasulullah masih hidup. Para kelompok Syiah suka mencuri sandal. Makanya saya bawa masuk, takut sandal saya hilang." Jawaban Abu Nawas tersebut sontak membuat sekelompok orang Syiah semakin bertambah heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. "Kamu jangan mengarang cerita palsu. Zaman Rasulullah, ajaran Syiah belum ada," protes mereka. "Kalau begitu, diskusi perdebatan kita selesai. Dari mana ajaran agama Islam kalian? Kalau di zaman Rasulullah saja belum ada Syiah," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas langsung loyor pergi meninggalkan mereka. Sementara sekelompok orang Syiah itu tidak bisa membantah pertanyaan Abu Nawas. Baginda Raja yang menyaksikan hal itu seketika tertawa terpingkal-pingkal sambil memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas tengah menikmati sore hari di warung kopi favoritnya. Dengan segelas teh di tangannya, ia asik mendengarkan cerita-cerita riang dari orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba seorang ulama terkenal dari negeri tetangga memasuki warung. Dengan tatapan tajam, ia menghampiri Abu Nawas dan duduk di sebelahnya. Ulama itu yang dikenal dengan ilmunya yang luas langsung memulai percakapan dengan nada menantang. "Aku dengar kau orang yang pandai Abu Nawas. Bagaimana jika kita berdebat soal agama, terutama tentang kitab Injil?" Abu Nawas yang tidak pernah menolak tantangan tersenyum tipis. "Baiklah," jawabnya dengan tenang.
Tapi mari kita lakukan dengan cara yang santai dan tidak terlalu serius. Bagaimana? Ulama itu yang tampaknya menikmati tantangan ini setuju. Baiklah, pertanyaanku sederhana. Apakah kau tahu apa yang tertulis dalam kitab Injil? Tanya ulama itu. Abu Nawas berpikir sejenak sambil mengusap janggutnya. Tentu, katanya dengan santai. Ada banyak hal yang tertulis di dalamnya. Tapi yang paling penting menurutku adalah pesan-pesan tentang kasih dan perdamaian. Mendengar jawaban itu, ulama tersebut tersenyum sinis. Kau licik sekali, Abu Nawas. Itu jawaban yang sangat umum. Aku ingin jawaban yang lebih mendalam. Bisakah kau menyebutkan satu ayat saja dari kitab Injil? Abu Nawas mengerutkan dahi, lalu tanpa terburu-buru berkata, baiklah. Tapi sebelum aku menjawab, mari kita berbuat adil. Biarkan aku bertanya satu hal padamu terlebih dahulu. Ulama itu penuh percaya diri, menyetujui tantangan balik tersebut. Silahkan, kata ulama itu. Abu Nawas tersenyum lebar. Kau tentu tahu bahwa kitab Injil ditulis dalam bahasa Aram Ibrani dan Yunani. Jadi, bisakah kau menyebutkan satu ayat dari kitab Injil dalam bahasa aslinya? Sejenak, ulama itu terdiam. Ia tampak bingung, lalu berkata dengan sedikit ragu, tentu saja aku tidak bisa. Aku tidak fasih dalam bahasa-bahasa itu. Abu Nawas tertawa kecil. Nah, kau bertanya soal kitab Injil, tapi kau sendiri tidak bisa menyebutkan satu ayat pun dalam bahasa aslinya. Bagaimana kita bisa berdebat tentang sesuatu yang tidak kita pahami sepenuhnya? Orang-orang di warung kopi yang mendengar percakapan itu mulai tertawa, terhibur oleh kecerdikan Abu Nawas. Ulama itu yang tadinya begitu yakin, kini tersenyum keciut, menyadari kekalahannya. Baiklah Abu Nawas, kau menang kali ini, kata ulama itu dengan nada mengakui. Abu Nawas dengan bijaksana mengangkat gelas tehnya dan tersenyum. Tidak ada yang menang atau kalah di sini, saudaraku. Yang penting, dalam belajar kita harus saling menghormati. Suasana di warung kopi berubah menjadi lebih hangat, penuh dengan tawa dan rasa hormat. Orang-orang yang tadinya mendengarkan dalam diam, kini tersenyum, mengagumi kecerdasan dan kerendahan hati Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja yang selalu terkesan dengan cara berpikir Abu Nawas, kali ini ia memiliki pertanyaan yang menurutnya akan sulit dijawab. Abu Nawas, katakan padaku, seberapa pentingkah kita menghormati seorang Habib keturunan Nabi, dan apa hukum yang mengatur hal ini? Tanya Baginda Raja sambil tersenyum, menunggu jawaban cerdas dari Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, Paduka, pertanyaan Anda ini sangat bijaksana. Dan saya sungguh tak menduga dengan pertanyaan ini. Dan pembahasan pertanyaan dari Paduka ini sangat berbahaya dan bisa saja menimbulkan pertentangan. Tapi berhubung Paduka yang bertanya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Menghormati seorang Habib keturunan Nabi memang penting Paduka, tetapi ada cara untuk memahami seberapa pentingnya itu. Baginda Raja yang penasaran kemudian bertanya, lalu bagaimana caranya kita mengetahui seberapa penting menghormati mereka Abu Nawas? Abu Nawas mengangguk pelan dan berkata, Paduka, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu melakukan eksperimen sederhana. Mari kita undang 2 orang Habib ke istana. Satu yang benar-benar keturunan Nabi dan satu lagi yang hanya mengaku-ngaku saja. Baginda Raja pun setuju dan Abu Nawas lalu memerintahkan pengawalnya untuk mencari 2 orang Habib tersebut. Setelah beberapa waktu, 2 orang Habib itu dihadirkan di hadapan Baginda Raja dan Abu Nawas. Abu Nawas mulai berbicara. Paduka, coba kita perhatikan sikap dan perilaku mereka. Seorang Habib asli akan menunjukkan sifat-sifat mulia, sementara Habib yang palsu akan terjebak dalam kepura-puraan, Paduka. Nah, untuk menguji mereka, kita akan membuat sebuah skenario. Coba kita memberi masing-masing dari mereka sekantong emas. Habib asli pasti akan menggunakan emas tersebut untuk kebaikan, sedangkan Habib palsu mungkin akan menunjukkan sifat serakahnya.
Baginda Raja setuju dengan eksperimen tersebut. Sekantong emas diberikan kepada masing-masing Habib. Habib pertama yang asli segera mengucapkan syukur dan berkata bahwa ia akan menggunakan emas tersebut membantu fakir miskin dan membangun fasilitas umum. Habib kedua yang palsu malah meminta lebih banyak emas, sambil berjanji dengan nada meragukan bahwa dia akan melakukan hal yang sama. Melihat hal ini, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, "Abu Nawas, kamu memang benar. Nabi asli itu menunjukkan sifat-sifat yang mulia, sementara Habib palsu terungkap dengan sifat serakahnya." Abu Nawas tersenyum dan kemudian menambahkan, "Paduka yang mulia, hukum menghormati seorang Habib keturunan Nabi adalah menghormati mereka yang benar-benar menunjukkan sifat-sifat mulia dan keteladanan. Jika mereka hidup sesuai dengan ajaran Nabi, maka mereka memang pantas dihormati. Tapi jika mereka hanya mengaku-ngaku dan tidak menunjukkan akhlak yang baik, maka kita harus bijak dalam menghormati mereka." Baginda Raja mengangguk tersenyum dan kemudian berkata, "Abu Nawas, engkau selalu punya cara untuk mengajarkan sesuatu dengan humor dan kebijaksanaan. Hari ini aku belajar banyak darimu." Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.